Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Arif Rahman, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 1 Pesanggerahan, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini, Sabtu 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara langsung pada kelas 5B dengan materi lebih dekat dengan Allah melalui Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Berikut ini video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran ini lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, teman-teman sekalian, hari ini pertemuan yang kedua, bab kedua, ya, kita akan belajar nanti tentang Asmaul Husna. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Arif absen dulu. Absen dulu. Ada yang berangkat hari ini? Siapa yang berangkat hari ini? Kenapa beliau? Rizkinya sakit. Yuk, mari bersama-sama berdoa semoga rizkinya cepat sembuh. Amin. Yuk, doa dalam hati mulai. Oke, selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan anak rizkinya diberikan kesehatan yang lebih cepat. Amin. Dijauhkan dari penyakit yang lain. Amin. Oke, kemudian kita akan masuk. Lihat ke depan semua anak-anakku sekalian. Lihat ke depan ini. Ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa bersama-sama. Ya. Doanya lihat ke layar. Nanti di layar ada doanya. Yuk, mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga pertemuan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmunya masuk ke kalian. Amin ya robbal alamin. Baik. Sebagai warga negara yang baik, kalian adalah penerus bangsa. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional 17 Agustus. Hafal nggak? Hafal. Hari merdeka ya, karena suasana masuk kemerdekaan Indonesia. Lautan Palembang, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka,
kalian masih dalam semangat? Sebelum kita ke pembelajaran, kita ice breaking dulu. Tahu ice breaking? Pemanasan sebelum belajar. Ya, kalau Farid bilang kepala, kalian pegang kepala kalian. Kalau Farid bilang pundak, kalian pegang pundak, kalian dipegang. Ulang lagi ya, Hafiz. Ya, kalau Farid pegang kepala, pegang kepala. Kalau Farid pegang pundak, pegang pundak. Dua dulu deh. Habis setelah dua baru. Siap? Kepala. Oke. Pundak. Ya, kepala. Pundak. Tambah satu lagi. Pegang lutut kalian nanti. Lutut. Awas, kepala, pundak, lutut, kaki. Pegang dulu pelan-pelan. Oke, siap. Kepala, pundak, lutut, pundak. Ayo, lutut. Ayo, ada yang salah? Ada yang salah? Masih. Pundak, lutut. Oke, tambah kaki sekarang. Kepala, pundak, lutut, kaki. Cepat ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Buat 5B. Bagus. Hanya pemanasan saja. Buat semangat belajarnya. Oke. Baik. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita flashback ke belakang. Masih ingat bab 1 tentang apa? Tentang surat Iya. Al-Maun ada berapa ayat? Masih hafal? Masih ingat Al-Maun? Coba, pengen cek. Bismillah. Bagus. Bagus. Berarti 5B ini luar biasa ya Hafiz ya. Bagus, Nina kenceng. Naila ya. Ya, luar biasa ya. Sekarang kita masuk ke bab 2. Ya, kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Ya. Masih ingat Asmaul Husna? Ya. Di sini kita akan belajar yang pertama, peserta didik menjelaskan definisi al-qawi, al-qayyum, al-muhyi, al-mumit, dan al-ba'is. Iya, cuman berapa tuh? Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 saja. Dari sekian banyak 99 ya, 5 saja. Kemudian yang kedua, peserta didik mengungkapkan nilai al-qawi, al-qayyum, al-muhyi, al-mumit, dan al-ba'is. Ya. Oke. Kemudian sebelum masuk sini, adakah? Yuk, ini ada Asmaul Husna. Apa enggak? Hafal enggak? Yuk nyanyi Asmaul Husna bersama-sama. Lihat di layar kalau tidak hafal. Di sini ada. Tuh. Ikutin. As-Salam, Al-Mu'min, Al-Jabbar, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Alim, Al-Basir, Al-Khafid, Al-Rafi, Al-Mu'iz, Al-Mudhil, As-Sami.
diapakan lagi diulangi ya di rumah ya. Ini hanya intermezzo saja, oke? Jangan lupa nanti diapakan lagi Asmaul Husnanya. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Ya, 99 banyak sekali, cuma nanti di sini hanya 5 saja. Oke. Baik, masuk ke selanjutnya. Nah, ini kita akan belajar hari ini tentang Al-Qawi atau yang maha kuat, kemudian Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri tanpa butuh bantuan orang lain. Allah nggak perlu butuh bantuan yang lain. Kemudian Al-Muhyi yang menghidupkan, kemudian Al-Mumit yang mematikan, kemudian Al-Ba'is yang membangkitkan. Oke, saksikan video ini biar kalian lebih paham lagi. Saksikan video ini ya. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu Ini materi tentang Al-Muhyi, dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita belajar akidah akhlak kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah semester 2 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Jagat raya dengan segala isinya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha sempurna Allah yang memiliki Asmaul Husna berjumlah 99 yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Nama-nama tersebut bukanlah sekedar nama, melainkan nama-nama yang baik yang sesuai dengan kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menyebut nama-nama tersebut, maka akan bermanfaat dan berpengaruh besar terhadap sikap dan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, biasakanlah mengucapkan Asmaul Husna, terutama ketika akan mengawali belajar. Makhluk hidup yang ada di dunia ini tidak satupun ada dengan sendirinya. Tidak ada manusia yang dapat menciptakan dirinya sendiri atau makhluk lain, walaupun dengan teknologi secanggih apapun. Semua makhluk di muka bumi Allah yang menciptakan dan yang menghidupkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Muhyi, artinya yang maha menghidupkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masyir. Artinya, sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Quran surah Qaf ayat 43. Adapun hikmah mengimani Al-Muhyi adalah memahami kehidupan secara hakiki. Artinya, memahami tujuan hidup ini adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meluruskannya, dan mengerti tugas hidup adalah beribadah dan memakmurkan bumi. Kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Dalam Al-Quran diisyaratkan bahwa manusia sebagai pemberi hidup dalam arti memelihara nyawa seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang menghidupkan, memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Dan tidak berputus asa jika mengalami kegagalan. Dengan memahami makna sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muhyi, maka akan sadar bahwa Allah akan menghidupkan, memberi kemudahan kepada hambanya yang mengalami kegagalan. Anak-anakku, selanjutnya kita akan mengenal sifat Allah Al-Mumit. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Mumit, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mematikan. Semua makhluk hidup akan
kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 54 yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Manusia, hewan, begitu juga dengan tumbuhan pasti akan mengalami peristiwa tersebut. Dimanapun keberadaan makhluk hidup, kematian pasti mendapatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuhyi wa yumiitu fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Artinya, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Hikmah mengimani al-mu'min diantaranya mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebab tertolaknya musibah dan malapetaka. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat kematian. Anak-anakku, selanjutnya mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ba'its. Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Ba'its. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha membangkitkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semangat dan kemauan, membangkitkan para rasul. Juga Allah akan membangkitkan dan menghidupkan segala yang telah mati. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat nanti, yang selanjutnya dihitung dan ditimbang seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Allah Subhanahu wa taala juga membangkitkan makhluk dari tidur dan membangkitkan semangat dalam diri manusia. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Al-Hajj ayat 7. Adapun hikmah mengimani al-ba'its, menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. Beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik. Membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, ilmu yang luas, dan semangat juang yang membara. Optimis, tidak putus asa, dan bangkit dari kegagalan. Ayo menjawab. 1. Apa bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat al-muhyi? 2. Apa bukti bahwa Allah bersifat al-mumit? 3. Bagaimana mencontoh sifat Allah al-ba'its dalam kehidupan sehari-hari? 4. Apa contoh sikap yang mencerminkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala al-mumit? Dan 5. Bagaimana cara meneladani sifat Allah al-muhyi? Itu video pembelajaran, dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau kalian ada videonya, ini adalah bukti-bukti bahwa Allah Al-Qawi. Lihat, yang gambar 1. Nah, ini ada orang apa ini? Orang bawa karung. Kuat nggak kira-kira? Kenapa bisa kuat?
ada tenaganya. Coba lihat kalau yang nomor 2, kira-kira orang yang bawa karung kuat nggak? Bawa Merkurius, bawa alam, kuat nggak kira-kira? Yang kuat siapa kira-kira? Bagus. Ini manusia hanya sebatas ini kekuatannya. Sedangkan Allah, dilihat gambar 2, Allah Akbar, Allah kuat, maha kuat. Ya. Lihat gambar 2. Nah ini, lihat kira-kira gambar 1 apa kira-kira menurut kalian? Ini Bapak Guru atau ini Pak Arif, ini kelas 5B. Kira-kira kalau murid bisa nggak pinter dengan sendirinya? Butuh siapa? Butuh guru. Ya, Allah nggak butuh. Kalau kita manusia butuh. Lihat gambar 2. Ada siapa gerangan? Orang tua. Ini ada ibu, ada bapaknya dan ada anaknya. Kira-kira anak butuh nggak sama orang tua? Butuh. Ya, ini bukti bahwa kita ini lemah, butuh bantuan orang lain. Allah tidak. Gambar 3. Lihat lagi. Nah, lihat Al-Muhyi yang menghidupkan. Lihat, ada gambar apa ini? Banjir. Kalau banjir biasanya ada yang hidup, ada yang enggak, ada yang selamat, ada yang enggak. Ini kira-kira ini nih, tuh lihat banjir. Ini juga sama, tuh lihat. Ya kan, yang kedua ada kan? Yang ini bukti Allah bisa menghidupkan. Ya. Kemudian, ini Al-Mumit. Yang tadi di video ini gambarnya. Lihat, Allah juga bisa mematikan. Kira-kira sekarang nih, ya kalian boleh bawa orang jenazah, bawa mayit. Nanti kelak kamu yang dibawa. Ini modelnya. Ya. Kemudian yang nomor 2 apa kira-kira? Gambar kuburan. Sekarang kita di atas tanah. Suatu saat kita akan di dalam tanah. Yang begitulah. Kemudian yang terakhir lihat gambarnya. Wih, ini Al-Ba'is. Gambar apa kira-kira ini? Gambar apa kira-kira? Bukan. Gambar apa kira-kira? Alam mahsyar. Ya, lihat ada alam mahsyar. Apa sih Pak alam mahsyar itu? Jadi nanti kalau kalian kelas 6 itu kan ada kiamat tuh. Nanti kelas 6 setelah terjadi kiamat nanti kita akan dikumpulkan di sini semua. Tuh lihat. Dan semuanya mohon maaf tidak memakai baju yang sekarang. Semuanya maaf telanjang bulat dan belum disunat semuanya. Dari Nabi Adam dan keturunannya sampai terakhir yang orang yang hidup terakhir akan dikumpulkan di sini semua di alam mahsyar. Bangkitnya dari mana Jeparit? Dari as-sulbi, tulang rusuk kamu, tulang yang paling ekor, tulang ekor kamu tuh. Ya, itu ada ekor. Loh, kok ada ekornya? Kan kayak itu dong. Iya, semua manusia ada ekornya. Ekornya namanya as-sulbi. Wat-sulbi wal taraib. Nah, dibangkitkannya dari situ. Setelah dimatikan semua tadi oleh Allah, dibangkitkan lagi, dikumpulkan di sini. Ya, seperti itu. Baik, itu gambarannya. Sekarang Farid bagi LKPD, bagi kertas manila buat kalian membuat kaligrafi. Ya, ini ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kaligrafinya Al-Qayyum, Al-Qawi, Al-Baqis dan Al-Baqis. 1 pegang. Bawa bisa warnanya enggak? Nah, ini 2 pegang. Iya, dan ini 3. Ya. Gambarnya gimana paling kamu bikin kaligrafi Al-Qawi, ada di buku KPD juga ada kan? Ada kan baju juga? Ada kan KPD-nya? Iya, ada, iya. Lihat Al-Qawi, lihat tulisan Al-Qawi gimana? Ini yang besar ini dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang menulis, ada yang mewarnai. Ya? Apanya? Yang lainnya boleh mewarnai. Jadi semua kerja kelompok. Ya? Ada yang menulisnya, ada yang mewarnainya, ada di sini warnanya. Yuk
Ya, modelnya kayak yang di belakang tuh. Kelihatan nggak? Tuh, kayak gitu modelnya tuh. Tuh, ya. Itu salah ya. Al-Mumit. Cari Al-Mumit. Tulisan Al-Mumit cari Al-Mumit. Al-Qayyum, Al-Qawi, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Ada nggak lihat sini? Al-Muhyi 4, kemudian 1, 2, 3, 4, kemudian Al-Muhyi, Al-Mumitnya. Ini 3, ini 4, ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Loh. Yo. Maskan. Kita gawe betul ini. Mana? Anak yang mewarnai, anak yang bagian warna pernik, anak yang gawe tulisan. Persis kayak ini Bu itu. Ini Al-Qayyum, Al-Muhyi 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Itu sih. Terima kasih. Jadi dari satu sama-sama. Terima kasih, Bapak. Yang satunya sebelah sini ngebacakan, yang satu sebelah sini, satu sebelah sini. Yang iya, baik. Dari kelompok berapa? Ya silakan presentasi. Kami dari kelompok 1. Mempresentasikan karya kami. Silakan dibacakan satu orang. Itu ada kalimat kaligrafi apa? Bacakan nak. Allah, kemudian yang sampingnya Al-Ba'is, bawahnya Al-Qawi. Gimana menurut kelompok yang lain? Bagus tidak? Bagus. Aplaus buat kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Yo, kelompok 2 silakan. Yo, Fatih. Kelompoknya mana kelompoknya? Ayo. Yo, hati-hati awas. Karyanya indah, bagus yo. Yang kencang yang lebih bagus dari kelompok 1. Ya. Oke. Yang lain dia ke depan. Baik, silakan presentasi kelompok 2. Bilang salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan karya kami. Silakan dibaca cantik. Yang pertama apa itu? Al-Ba'is, yang kedua Al-Qawi, yang ketiga Al-Muhyi, Al-Mumit, yang keempat Al-Qayyum, yang kelima Al-Muhyi. Gimana kelompok yang lain? Bagus? Ya, kelompok 2. Terima kasih kelompok 3 siap-siap. Terima kasih kelompok 2 dari tempat. Kelompok 3, awas hati-hati uangnya, awas. Oke. Kelompok 3 siap-siap. Yang bacakan siapa? Ya, siap. Nanti Gak apa-apa. Nget, sini nget, bagi nget. Hei, sini. Yo, siap. Nget, sini nget. Yo. Salam dulu, kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil
Al-Mumit. Yang kedua, Al-Ba'is. Yang ketiga, Al-Muhyi. Sebaliknya, dibalik. Sebaliknya. Oh, ini apa ini? Al-Qayyum. Ini Al-Qawi. Gimana? Bagus ya? Ya, terus buat kelompok 3. Silakan duduk. Ya, baiklah. Terima kasih pada anak-anak sekalian. Duduk. Duduk dulu. Rahmat duduk dulu sebentar. Ya. Oke. Alhamdulillah, tugasnya sudah pada kelar semua. Ini adalah tugas membuat kaligrafi dari Asmaul Husna. Dan jangan lupa nanti Pak Arif share link Google Chrome-nya buat PR. Nanti Pak Arif kirim ke wali kelas kalian ya. Ibu siapa? Dan ya, nanti jangan lupa minggu depan kita akan belajar bab selanjutnya masih berkaitan dengan Asmaul Husna. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.